Kalau kita jelaskan tentang masalah riba, riba ini adalah satu-satunya dosa di dalam Al-Quran yang diancam perang sama Allah dan Rasul. Jadi saking ngerinya, riba ini diancam perang sama Allah dan Rasul. Dan kita nggak akan mungkin menang perang melawan Allah dan Rasul. Dan riba ini dalam salah satu hadis disampaikan bahwasanya dosanya yang paling ringan seperti menyetubuhi ibu kandung sendiri. Jelas ya? Nggak mungkin kita bayangkan di dalam kepala kita, tapi itu yang terjadi. Maksudnya Rasul menyampaikan dengan cara seperti itu, bahwasanya riba ini termasuk dosa yang paling berat. Kenapa? Ada yang pernah nanya saya, kenapa Ustadz, kan riba nggak kayak bunuh orang gitu, nggak kayak misalnya contoh pelecehan seksual atau segala macamnya. Kenapa riba itu parah banget? Karena riba itu bisa menyebabkan problematika ekonomi sehingga bisa masuk ke dalam dosa-dosa yang lain. Jadi kayak puasa itu meningkatkan ibadah-ibadah lain, riba ini bisa meningkatkan dosa-dosa yang lain. Nih, saya kasih tahu ya, contoh ya misalnya ya. Nih lihat, simulasi, kita simulasi. Ustadz Maliki punya duit 100 juta. Felix Xiao punya duit 100 juta. Bu Umah buat bank. Taruhlah gitu ya. Kita nyimpen uangnya di bank. Berarti tadi Ustadz Maliki punya duit berapa? 100. Saya punya duit berapa? Berarti saya nyimpen di bank Bu Umah namanya. Oke, kita balik aja. Bu Umah punya duit 100, saya punya duit 100. Bank Maliki, nah ini ada Bank Maliki. Kita berdua nyimpen duit di Bank Maliki 200 juta. Berarti secara ekonomi duit yang beredar di lapangan berapa? 200 juta. Paham sampai di sini? Oke, tapi tahu nggak cara bank bekerja seperti apa? Nih lihat cara bank bekerja. Bank itu nggak punya uang karena Bank Maliki tadi nerima duit dari saya dan Bunda Umah. Sama-sama 100 juta tinggal 200 juta. Bunda siapa namanya Bunda? Lesti. Bunda Lesti minjem dari Bank Maliki. Berapa minjemnya? Mau minjem sebanyak-banyaknya. Oke kata Bank Maliki, aku cuma bisa minjemin 150 juta. Taruhlah ya, aku cuma bisa minjemin 150 juta. Karena 50 juta harus aku tahan. Kalau Felix sama Bu Uma mau narik duitnya. Paham sampai di sini ya? Oke, berarti dia minjemin 150 juta dengan bunga 10%. Itu udah murah banget tuh. Paham sampai di sini? Berarti bunganya berapa? Tahun depan harus balikin berapa? 150 plus 15, 165 juta. Paham sampai di sini? Oke, sekarang kita coba lihat. Tadi duit di lapangan 200 juta. Sekarang Bu Lesti pegang uang berapa? 150. Bunda Umah punya duit berapa? 100. Aku punya duit berapa? 100. Berarti berapa sekarang duit beredar di lapangan? Realnya 200 plus 150 juta plus piutang yang nanti akan dikembalikan dalam bentuk bunga 15 juta. Berarti sekitar berapa? 365 juta di lapangan sekarang. Bank pegang berapa? 50. Jelas ya? Berarti 365 juta. Awalnya 200 jadi 365 juta. Ibu siapa namanya Ibu? Tia. Nia. Bu Nia jualan bakso. Dulu pas duit masih 200 juta, ibu jual bakso satu mangkok 10.000. Sekarang duit yang beredar di lapangan 365 juta, ibu jual bakso berapa? Oh nggak mungkin 10.000, karena duitnya udah semakin berkurang nilainya. Karena duit semakin banyak semakin berkurang nilainya kan, supply and demand. Maka ibu naikin harga dong. Berapa Bu mau jual Bu? Ya supaya balik modal aku jual 25.000 lah. Oke, yang lain-lain yang gak ikut dalam perbankan ini, loh kok naik? Duit yang tadi saya pegang 100.000 bisa beli 10 mangkok, sekarang cuma bisa beli 4 mangkok. Dalam dunia ekonomi namanya inflasi. Jelas sampai di sini? Artinya apa? Daya beli duit menurun, yang paling untung siapa? Bank Maliki. Gak punya kerjaan apa-apa, tiba-tiba dapat 15 juta dari Bu Lesti balikin. Jelas sampai di sini ya? Dalam kenyataan yang ada lebih parah daripada itu. Makanya kenaikan barang-barang, lalu kemudian buat kriminal, buat orang kemudian semua yang minjem kemudian jadi foreclosure, nggak bisa bayar, diambil kemudian ininya usahanya dan segala macam. Ini kerusakannya parah dan ini udah diketahui dari zaman Rasulullah. Bayangin ya, tahu kafir Quraisy? Tahu kafir Quraisy? Kafir Quraisy itu salah satu usaha kayanya adalah riba, adalah minjemin kemudian balik dengan duit lebih banyak. Tapi ketika mereka memperbaiki Ka'bah, ada orang yang paling kaya di antara mereka namanya Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid bilang gini, guys, kita kan lagi renovasi Ka'bah nih ya guys, gua tahu harta lu ada yang haram ada yang enggak. Nah untuk renovasi Ka'bah jangan pakai harta haram. Jelas sampai di sini?
Berarti mereka kalau harta-harta dari riba tuh mereka nggak pakai untuk apa namanya renovasi Ka'bah. Itu orang kafir Quraisy. Berarti bagi orang kafir Quraisy riba itu uang baik atau uang jahat? Jelas sampai di sini. Oke, sekarang aku mau ngasih tahu tentang Islam. Islam tahu persis bagaimana kerusakan riba. Maka Allah dan Rasul keras banget dengan riba. Siapa yang diancam? Ada 4 orang. 1, yang memberi riba. 2, yang memakan riba. Yang ketiga, yang mencatat transaksi riba. Yang keempat, yang menjadi saksi daripada transaksi riba.